Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam sekejap, serangkaian sinar pedang dari berbagai atribut menyelimuti ruang 300 meter persegi, menelan Tan Yun. Kekosongan penuh dengan celah spasial yang saling terkait, seolah-olah kekosongan ini telah dihancurkan sepenuhnya. Bayangan tombak besar yang berkobar, dengan kekuatan menembus kehampaan, menembak dengan keras ke arah Tan Yun yang berada di bawah bayang-bayang pedang. 81 orang berusaha keras untuk membunuh Tan Yun. Oh, Tang Xinying menghela nafas, percaya bahwa Tan Yun tidak akan selamat. Shen Subing menyaksikan adegan di mana Tan Yun pasti akan mati, dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak membawa Tan Yun pergi secara paksa. Di sisi lain, kecuali tetua kelima, Lu Yi dan tetua lainnya mengejek. Menurut pendapat mereka, Tan Yun terlalu sembrono, dengan alam pemurnian jiwa tahap ketiga, dia terang-terangan ingin membunuh 89 lawan sendirian. Sebagian besar murid di bawah pintu Shen Subing menoleh dan tidak tahan melihat situasi tragis tubuh Tan Yun yang hancur. Ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun akan mati, adegan selanjutnya sangat mengejutkan semua orang. Raungan seperti binatang tiba-tiba bergema dalam sinar pedang merobek kekosongan. Melihat seluruh tubuh Tan Yun berputar-putar, seperti sosok emas, setelah menggunakan langkah suci, bayangan bergerak melalui serangan yang kuat dengan kecepatan tinggi, muncul di atas kepala 81 orang, sekelompok sinar emas, muncul dari alis, di tangannya, dia berubah menjadi pedang agung emas Jinni. Rambut Tan Yun beterbangan, dan dia menghilang setelah menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Detik berikutnya, dia muncul di kehampaan di bawah 200 meter, dan dia menebas kepala seorang murid tahap 8 alam pemurnian jiwa. Setelah tubuh tanpa kepala dibelah lagi oleh Tan Yun dari tengah, Tan Yun berubah menjadi bayangan emas, berkedip di ketinggian rendah, memenggal kepala murid setiap kali melintas. Ini adalah pembantaian. Setelah semua orang menangkap gerakan Tan Yun dan memegang pedangnya untuk memblokir serangan Tan Yun, pedang terbang di tangannya dengan mudah dipotong oleh pedang surgawi Tan Yun. Kemudian, Jenderal Pedang Ilahi Hongmeng seorang murid yang putus asa dibantai. Dalam sekejap mata, 53 murid dalam kekosongan dibantai oleh Tan Yun, dan darah yang disemprotkan dari mayat tanpa kepala dan tidak lengkap jatuh ke tanah seperti meteorit berdarah. Wow, darah menghujani 10 murid di tanah. Ketika mereka ketakutan, Tan Yun, yang berlumuran darah musuh, menukik dengan keras, "Bang! Bunuh!" Sosok Tan Yun melintas dan muncul kembali 300 meter jauhnya. Sambil meledakkan dada muridnya dengan pukulan, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang suci Jinni melesat dari tenggorokan muridnya sejauh 30 meter. Melewati, hampir pada saat yang sama, Tan Yun, berlumuran darah, dengan mata galak, muncul 200 meter lagi, dan tangan kanannya menghancurkan wajah seorang murid. Dari saat 81 orang menembak Tan Yun hingga saat ini, setelah hanya 2 napas, Tan Yun telah membunuh 75 orang. Pada saat ini, di mana kesombongan 6 murid yang tersisa sudah ketakutan setengah mati, dia berbalik dan melarikan diri ke arah Hou Ye yang berjarak 500 kaki. "Saudara Hou, tolong, Kakak Wang, selamatkan aku." Dalam kepanikan 6 orang yang meminta bantuan, sosok Tan Yun melintas dan muncul 400 meter jauhnya. Tinju kanannya membawa aliran darah melalui punggung seorang murid, dan setelah mematahkan tulang rusuknya, itu menonjol dari dadanya. Murid itu mati, tubuh masih tergantung di lengan kanan Tan Yun. Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan mayat di lengannya meledak seperti bola di depan 6 orang yang baru saja dibebaskan dari keterkejutan. Saat Tan Yun mengayunkan pedang suci Jinni ke tangan kanannya, Hou Ye meraung marah, "Tan Yun, kau membunuhku begitu banyak junior, aku ingin kau mati tanpa tempat untuk dikuburkan." "Saudara muda Wang,
kalian berlima ikut denganku." Begitu suara itu jatuh, dalam kekosongan di atas kepala Hou Ye, 9 hantu jiwa janin binatang muncul, dan setiap hantu tampak persis seperti Hou Ye. Segera, 9 raungan binatang yang memekakkan telinga. Jelas itu adalah kualifikasi terbaik dari atribut binatang. Ketika hantu 9 jiwa janin binatang menghilang, aura Hou Ye meroket, memancarkan aura yang sebanding dengan kesempurnaan agung alam pemurnian jiwa. Kekuatannya meroket 9 kali di bawah peningkatan 9 jiwa janin binatang. Tombak itu bertarung ke segala arah, tetapi tidak akan segera pecah. Cahaya perak cincin Hou Ye Qiankun bersinar, dan tombak berwarna putih keluar dari udara di tangannya. Dia melambaikan tangan kanannya satu persatu. Tiba-tiba, tombak sepanjang 100 meter muncul di atas kepala Tan Yun. Dari atas langit, pada saat yang sama, 8 bayangan tombak, dengan celah yang retak, sangat luas dan secepat kilat, melesat ke arah Tan Yun. Sungguh cepat, Tan Yun buru-buru menghindari langkah Dewa Hongmeng, tetapi tepat setelah menghindari bayangan tombak Fang Tian lain meledak dari atas kepalanya. Tan Yun menuju ke samping, tidak bisa mengelak, dan darah dengan tulang yang dalam ditarik di seluruh lengan kanan, dan darah mengalir. Dan 8 hantu tombak tampaknya tidak ada habisnya, masih menembak ke arah Tan Yun yang menghindar. Bunuh. Pada saat ini, 5 murid lainnya, 4 dari mereka memegang pedang, dan 1 mengendalikan botol putih seperti salju, memancarkan dinginnya dunia, mencoba membunuh Tan Yun. Saat Tan Yun menghindar dengan tergesa-gesa, 8 bayangan tombak meninggalkan beberapa luka di kaki, lengan, dan dadanya. Dalam luka tulang terlihat jelas. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Tan Yun memegang pedang surgawi Jinni, matanya yang berbintang mengamuk, dan semangat juangnya tinggi. Pedang emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, cahaya, dan 11 atribut senjata harta karun yang luar biasa pedang terbang, memancar keluar dari cincin langit dan bumi, ditangguhkan dalam sekejap, 4-500 kaki, setiap pedang terbang meledakkan tirai cahaya flamboyan ratusan meter, membentuk susunan dengan radius 500 meter, menutupi Hou Ye dan yang lainnya. Sekarang saat Tan Yun melangkah ke tingkat ketiga pemurnian jiwa, formasi pedang ilahi Hongmeng telah berubah dari radius 300 meter menjadi radius 500 meter, dan ruang kacau di dalam formasi telah meroket hingga 11 kali, mencapai radius 5.500. Selain itu, saat ia memasuki ranah pemurnian jiwa, tidak perlu lagi melepaskan kekuatan dari mata jiwa janin di kolam spiritual, dan formasi pedang dapat diatur dalam sekejap. Ini formasi pedang apa? Tang Xinying dan semua tetua bertanya-tanya, mereka tidak bisa melihat pemandangan di dalam formasi pedang. Shen Subing melihat formasi pedang, mengepalkan tinjunya erat-erat, giginya menggigit bibir merahnya, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Luo Fan, Nangong Ruksue, dan lebih dari 3.800 murid di bawah gerbang Shen Subing, menatap formasi pedang dengan cemas, berdoa untuk Tan Yun. Tang Xinying menyaksikan formasi pedang dengan gugup dan cemas. Dalam hatinya, meskipun dia ditolak oleh Tan Yun karena dia memiliki guru ketika dia ingin menerima Tan Yun sebagai murid, dia masih menyukai Tan Yun. Di sisi lain, wajah tetua keempat Lu Yi suram dan mengerikan, dan bola kemarahan mengamuk di dadanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan sangat menakutkan. Pada saat ini, 5 murid yang selamat dari pembunuhan Tan Yun gemetar di luar formasi pedang, mulut terengah-engah. Kelima orang melihat mayat di seluruh lantai, ekspresi mereka kecut, mengerikan. Tan Yun mengerikan. Pada saat ini, di formasi pedang Dewa Hongmeng, 6 orang, Hou Ye, dan yang lain berada di ruang kacau, menatap Tan Yun yang berdiri di langit. 5 junior, pertempuran ini benar-benar memberi Tan Yun kemampuan untuk terbang melintasi langit, itu tidak mudah.
Hou Ye menyipitkan matanya dan mengingatkan. Kamu tidak boleh meremehkan musuh, semua menggunakan kekuatan terkuat dan pertarungan cepat. Jika tidak, setelah waktu yang lama, bahkan jika kita membunuhnya, jika tersebar bahwa 6 dari kita akan membunuhnya, itu akan memakan waktu lama, bagaimana kita bisa berdiri di gerbang peri di masa depan? Kakak senior Hou siap. Gema dari 5 orang segera terputus oleh raungan tajam, ruang waktu. Berdengung. Di langit kekacauan, kekuatan waktu bergulir, menyatu menjadi semburan waktu dan ruang dengan diameter 3000 meter, dengan ruang yang bergetar, seperti air terjun transparan, jatuh dari langit, dan langsung membombardir 6 orang. Kekuatan waktu telah meningkat 11 kali kekuatannya berdasarkan ranah Tan Yun, dan dengan berkah dari 11 pedang terbang harta karun teratas, kekuatannya telah meningkat 18 kali lipat. Ah, Tan Yun, mengapa kekuatan waktumu lebih dari 10 kali lipat dari pembudidaya tahap ketiga dari alam pemurnian jiwa? Wajah dan kulit tubuh Cheng Gu ditutupi dengan garis-garis darah seperti jaring laba-laba dalam semburan waktu. Begitu dia memadatkan tubuh tirai cahaya kekuatan spiritual, tirai cahaya meledak. Ah, kenapa waktumu begitu kuat? Di tengah jeritan orang-orang kejam, Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, mereka berlima hancur dan berubah menjadi potongan-potongan daging, sama seperti mereka jatuh dari tubuh mereka berubah menjadi ketiadaan di bawah arus waktu. Kelima orang itu mengerikan, karena mereka hanyalah orang-orang biasa-biasa saja di antara tahap ke-9 dari ranah pemurnian jiwa, sehingga mereka tidak dapat bersaing kekuatan pemusnahan aliran waktu. Di sisi lain, Hou Ye, yang memiliki kekuatan tantangan lompatan, hanya sedikit darah yang muncul di sekujur tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada 5 lainnya. Tapi dia masih ketakutan. 5 junior, bunuh dia segera. Bunuh, bunuh. Pisau angin mengembun. Wang Ji, yang memiliki atribut angin tingkat tinggi, mengerang, dan tiba-tiba, pusaran bila angin setinggi lebih dari 100 meter berputar di sekelilingnya. Berdiri di puncak pusaran bila angin, dia naik ke udara melawan arus waktu, bergegas keluar dari arus waktu, dan mengayunkan pedangnya ke arah Tan Yun. Setiap kali dia mengayunkan pedang, ada cahaya pedang kekuatan angin 200 zang dengan deru angin, menebas dengan keras ke arah Tan Yun. Di mana pedang lewat, ruang itu dengan cepat runtuh. Api mengerikan berkumpul di pedang, dan 1000 pedang dikirim untuk menghancurkan langit. Atribut api Cheng Gu meraung dan bergetar dalam kehampaan yang kacau, dan segera, api raksasa setinggi ratusan meter berguling dari tubuh. Dia menginjak pedang terbang dan bergegas keluar dari arus waktu, dan tangan kanannya, pedang terbang atribut api, menari dalam kehampaan, pedang kekuatan api sepanjang 100 meter, yang muncul di atas kepalanya, seperti hutan pedang api yang besar, tergantung di langit. Bunuh. Cheng Gu dengan ganas, ribuan pedang dikeluarkan, dan mereka menebas ke arah Tan Yun, menyebabkan serangkaian celah ruang hitam pekat muncul di kehampaan yang kacau, dan situasinya sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Chang Zijian, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, yang memiliki kualifikasi atribut guntur, dan Yue Bukun, yang memiliki kualifikasi atribut air, menginjak pedang terbang keluar dari arus waktu dengan luka. Setelah Hou Ye bergegas keluar dari arus waktu, dia berdiri di atas pedang terbang, memegang tombak Fang Tian, seperti berburu elang, menatap Tan Yun. Jika Tan Yun lolos dalam serangan Wang Ji, Chang Zijian, Cheng Gu, Peng Wanchuan, dan Yue Bukun, dia akan memberikan pukulan fatal. Gelombang ruang. Tatapan Tan Yun sangat tajam, dan kekuatan spiritual emasnya melingkar di sekelilingnya seperti ular piton emas. Di belakangnya, suara gelombang pasang datang dari kedalaman kehampaan yang kacau. Detik berikutnya, gelombang besar yang dibentuk oleh kekuatan ruang melonjak dari kedalaman kekacauan.
Setelah langsung menelan Tan Yun, sekali lagi menelan semua kekuatan angin dan api dari depan. Dan juga menerjang Wang Ji, Cheng Gu, Chang Zijian, Peng Wanchuan, Yue Bukun. Segera, lusinan sinar pedang tenaga angin sepanjang 200 kaki milik Wang Ji menyusut dengan cepat dalam gelombang ruang, tetapi kecepatan di mana sinar pedang menebas ke arah Tan Yun tidak terpengaruh. Ketika lusinan sinar pedang 200 zang dari tenaga angin menyusut menjadi 3 zang, ke arah Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng, Tan Yun naik ke udara. Meskipun dia lolos dari kematian, kakinya dipotong-potong, memperlihatkan tulangnya. Pada saat ini, ribuan pedang api yang berasal dari Tan Yun dari dinasti Cheng Gu menebas, tetapi di bawah belenggu dan kehancuran gelombang ruang, mereka hancur berantakan dan pecah ke udara. Dan nyala api di sekujur tubuhnya juga padam dengan sangat cepat. Dia menginjak tubuh Fei Jian seolah-olah dia berada di rawa, dan kecepatan gerakannya 3 kali lebih lambat. Jelas kekuatannya tidak sebagus Wang Ji. Pergi ke neraka. Tan Yun, yang kakinya berlumuran darah, menunjukkan langkah suci Hongmeng, dan dalam sekejap mata, dia muncul di sisi kiri Cheng Gu, yang menginjak pedang terbang. Dengan putaran pergelangan tangannya, cahaya pedang menyelimuti Cheng Gu. Dengan percikan daging dan darah beterbangan, Cheng Gu berteriak dengan memilukan, "5 senior, tolong." Panggilan bantuan terputus tiba-tiba, tetapi Tan Yun memegang pedang dari atas kepala Cheng Gu, tubuhnya terbagi menjadi 2, dan jatuh dari pedang terbang. Tan Yun memegang pedang suci Jinni, dan sosoknya berkedip, dan muncul di depan Wang Ji. Tiba-tiba, sekelompok sinar pedang kekuatan emas mekar dari pedang suci Jinni dan menebas ke arah Wang Ji. Pada saat ini, Wang Ji, yang menginjak pusaran bila angin, ingin menghindar, tetapi saat mengetahui bahwa dia bergerak dengan kecepatan 2 kali lipat. Apa? Dia menginjak angin puyuh dan mundur. Luka yang dalam terpotong di perut bagian bawahnya di tengah ratapan, darah disemprotkan, dan organ dalam dicurahkan. Wajah Tan Yun galak, matanya menunjukkan cahaya yang ganas, dia mendekati Wang Ji dan mengayunkan 2 pedang berturut-turut. Pedang pertama menebas kaki Wang Ji, dan pedang kedua menembus dahi dan tengkoraknya dengan percikan darah, dan menusuk dari belakang kepalanya. Wang Ji mati, dan tubuhnya dihancurkan oleh gelombang ruang dan berubah menjadi darah dan tulang busuk. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.